Pemirsa, gambar yang baru Anda simak adalah salah satu kegiatan artis Vonny Cornelia dan Putri Patricia saat mengikuti perjalanan tim Cek dan Dicek bersama jalan tur ke negeri matahari terbit Jepang dari tanggal 6 sampai 11 Februari kemarin. Selama 5 hari berada di Jepang, rombongan tidak lupa mampir ke tempat shopping yang ada di negara itu. Tercatat 7 tempat shopping yang disinggahi rombongan seperti di area Fuji Television, Ginza Area, Odaiba New Fashion City, Sapporo. Saat Tata mengadakan acara syukuran menjelang keberangkatannya ke Tanah Suci Mekah, tidak terlihat seorang pun keluarga cendana muncul di rumah orang tua Tata. Ternyata walau Tommy Soeharto saat ini berada di Pulau Nusa Kambangan, desas-desus kehidupan pribadinya tidak pernah berhenti dikejar media. Setelah berita keretakan rumah tangganya dengan Tata, kini Tommy diberitakan telah menikah diam-diam dengan Sandi Harun, mantan istri Setiawan Jodi yang sempat diketahui publik menjalin hubungan dekat dengan Tommy semasa buron. Tentang isu yang ramai dibicarakan publik itu, Cek dan Dicek melakukan konfirmasi kepada Elsa Syarif, pengacara Tommy Soeharto. Benarkah Tommy sudah menikah dengan Sandi? Susah ya saya bilang ya. Mas Tommy kan dalam statusnya tahanan ya. Ya tentunya saya pikir nggak akan gegabah demikian. Sedangkan dengan statusnya dengan Mbak Tata masih suami istri segala rupa ya. Dan itu kan baru isu-isu aja. Jadi saya menolak untuk menjelaskan dan saya tidak pernah mendengar rencana demikian. Lalu bagaimana dengan isu perceraian Tommy dengan Tata? Jangan terlalu dibesar-besarkan soal itu, dan kita kan belum tahu, belum ada, dan itu keputusan adalah dari kedua belah pihak. Kita nggak usah ikut campur deh. Lalu bagaimana dengan kabar kelahiran anak ketiga Tata yang disinyalir bukan anak Tommy Soeharto? Dari 2000 sampai Juli 2002 nggak ada tuh melahirkan. Hamil juga nggak saya lihat itu. Nah, saya nggak tahu kalau periode Agustus 2002 sampai sekarang ini. Tapi saya kemarin terakhir waktu bulan puasa melihat Mbak Tata, enggak tuh, perutnya biasa aja. Jadi kalau kapan melahirkan saya perlu penjelasannya. Yang jelas saya nggak tahu, jadi saya nggak mau komentar. Pengusaha Setiawan Jodi, mantan suami Sandi Harun, terkesan tidak peduli terhadap isu pernikahan diam-diam Sandi dengan Tommy itu. Saat diwawancarai Cek dan Dicek di sebuah kafe di Plaza Senayan, Setiawan Jodi menanggapi dengan santai. Kalau sampai mereka benar-benar menikah, kan malah image-nya bagus bahwa pengorbanan mereka berdua nggak sia-sia kan? Iya kan udah pengorbanannya kayak sudah kayak Romeo dan Juliet ya kan? Bagus tuh, itu kan harus kita hargain begitu kan. Saya nggak ada hard feeling, bagus. Saya kirim kado nanti sama suami istri, saya kirim bunga yang baik. Lalu bagaimana dengan Sandi Harun sendiri dalam menghadapi isu pernikahannya dengan Tommy Soeharto? Mantan peragawati yang masih tetap terlihat cantik ini memang tidak mau buka mulut soal itu. Ketika dikejar wartawan di Hotel Grand Mahakam Jakarta dalam acara launching perhiasan miliknya, Sandi Harun menjawabnya dengan sebuah ekspresi misterius. Saya udah janji sama Yuli, udah nggak boleh di ini. Ini kan status statement kan? Merusak komitmen dong. Merusak komitmen. Berarti benar atau tidak? Apa arti dari ekspresi tutup mulut Sandi Harun itu? Bisa jadi itu sebuah jawaban yang berarti tidak benar. Tapi bisa juga jadi ekspresi itu sebagai pertanda jawaban benar. Pemirsa, bagi para selebriti, shopping merupakan kegiatan yang tidak terlupakan saat mereka berada di luar negeri. Begitu pula yang dilakukan oleh artis Vonny Cornelia dan Putri Patricia saat mengikuti perjalanan tur ke Jepang bersama Jalan Tur dan tim Cek dan Dicek. Lalu apa saja yang dibeli oleh Vonny Cornelia dan Putri Patricia saat berada di Jepang? Kita intip mereka dalam liputannya berikut ini. Pemirsa, gambar yang baru Anda simak adalah salah satu kegiatan artis Vonny Cornelia dan Putri Patricia saat mengikuti perjalanan tim Cek dan Dicek bersama jalan tur ke negeri matahari terbit Jepang dari tanggal 6 sampai 11 Februari kemarin. Selama 5 hari berada di Jepang, rombongan tidak lupa mampir ke tempat shopping yang ada di negara itu. Tercatat 7 tempat shopping yang disinggahi rombongan seperti di area Fuji Television, Ginza Area, Odaiba New Fashion City, Sapporo Factory, Chocolate Factory, Susukino Shopping Center, dan di Universal Studio.
Kendati telah mengetahui bahwa harga barang-barang di Jepang lebih mahal dibandingkan dengan di Indonesia, namun selama mengunjungi ketujuh tempat shopping itu, Foni dan Putri terlihat asik melihat dan memilah-milah barang-barang yang akan mereka beli. Kita sih niatnya dari awal, ya udah deh kita bawa uang jangan banyak-banyak. Paling kita beli yang kayak souvenir-souvenir gitu aja karena barangnya mahal-mahal gitu. Tapi setelah datang ke sini, hari pertama sih udah mulai bisa ngerem, masih bisa ngerem. Kita ngeliat terus, wah mahal, enggak. Tapi lama-lama ini si ibu satu ini provokator. Kalau boleh tahu barang-barang apa saja sih yang mereka beli? Payung, sepatu. Iya benar. Payung, Gue sepatu. payung sama tas. Tas pesta yang Sepatu lu juga. Sepatu juga. Ini sepatu ini juga hasil provokasinya. Si ini provokator satu nih. Diakui Foni dan Putri sebelum berangkat ke Jepang, mereka sempat merencanakan membeli barang-barang yang lagi dibutuhkan. Putri berencana membeli gelas kecil dan kaos yang ada kartun Jepangnya. Sedangkan Foni ingin membeli souvenir dan miniatur-miniatur yang berciri khas Jepang. Kaos yang ada Jepang-Jepangnya gitu sih udah ketemu gitu. Cuman yang miniaturnya itu belum. Kita nyari kaos yang gambar kartun Jepang ya depannya. Cuman di sini lagi nggak musim kayaknya. Melihat begitu banyaknya belanjaan Putri dan Foni, lantas berapa biaya yang mereka keluarkan untuk membeli barang-barang itu? Udahlah, nggak usah ngomongin duit. Nggak enak bener. Yang penting tujuan kita untuk menyenangkan orang-orang yang menunggu kita di Indonesia ya. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Pemirsa, perseteruan antara penari dan penyanyi dangdut Liza Natalia dengan PT Triwarsana mengenai album rekaman nyanyi dangdut Liza Natalia dan pembuatan video klip album pertamanya Cin Cin akhirnya harus diselesaikan lewat jalur hukum. Hal itu diputuskan Liza pada hari Kamis 13 Februari kemarin setelah manajer Liza Yusuf Haiber dan pengacaranya Rudianto bertemu pihak PT Triwarsana yang diwakili Michael Chandra untuk membicarakan masalah yang terjadi di antara mereka. Pada pertemuan yang tidak dihadiri Liza dan tidak menemui jalan keluar itu, sempat terjadi ketegangan antara pihak Liza dengan Michael Chandra. Saya dengar dari Yusuf, dari Pak Deswal bahwa tadi pembicara ada emosi dan lain masalah pribadi diangkat-angkat. Dari situ aja saya merasa kita kan ngomongin kontrak. Ini kontrak gimana? Kenapa yang lain-lain? Apa mereka nggak bisa jawab? Saya merasa sebagai orang yang terlibat, yang merasa dirugikan ya. At least saya juga pasti ingin diperjelas kalau memang pada saat gugatan itu akan keluar, akan masuk ke pengadilan dan sekarang ini kita ada ngomong-ngomongan lagi. Saya rasa apa salahnya? Menurut Michael Chandra, untuk urusan promosi pihaknya telah memenuhi kewajiban mengurus segala keperluan promosi album Cin Cin milik Liza. Dan untuk video klip album pertama yang hanya dibuat satu lagu serta pembatalan rekaman album kedua, Michael mengatakan Liza tidak mempunyai kemampuan yang baik di musik dangdut. Bahwa mulai tanda tangan rekaman sekian bulan sampai dengan John Fair untuk ini sampai kita launching itu setahun kira-kira. Kita masih berpikir terusin nggak, udah nggak boleh lah. Kita coba komit dengan yang kita ini, tetap kita launching. Tapi setelah dalam perkembangan ada, ya kan kita mesti lihat hasil penjualan gimana. Itu yang ngomong ini penulis lagu, saya cuma ngelanjutin ya, penulis lagu sama arranger ya. Tenggokannya dia nggak ada sebagai penyanyi dangdut. Dari pernyataan Michael itulah yang membuat Liza berang. Rencananya pada hari Rabu 19 Februari nanti, pihak Liza akan mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ada dua pihak yang akan digugat Liza, PT Triwarsana dan Jedi Suherman selaku Direktur PT Triwarsana. Menanggapi tuntutan hukum dari pihak Liza, Michael Chandra yang menjabat Direktur PT Triwarsana Record mengatakan siap menghadapinya. Namun Michael Chandra tidak mengerti kenapa Liza akan menuntut PT Triwarsana serta Jedi Suherman dan Helmi Yahya karena menurut Michael yang mengurus semua masalah rekaman Liza adalah dirinya selaku Direktur PT Triwarsana Record, bukan PT Triwarsana serta Jedi dan Helmi. Helmi itu di Triwarsana lain, ya kan yang di Triwarsana Record itu ada Pak Syobok, ada Jedi sama saya. Tapi yang running semua itu saya gitu loh. Ketinggalan, cuman ya mungkin karena Jadi kemarin adalah dia faktor FC segala macam kan, Helmi lagi penyanyi lagi ya, wah Liza lebih gencar lagi, saya rasa begitu gitu loh, ya kan, saya udah bilang dia udah tahu saya yang handle. Saya juga nggak ngerti bisa dilempar ke Pak Michael, padahal yang tetap aja saya berpatokan kepada tanda tangan yang ditandatangan karena perjanjian saya kan dengan Pak Jedi. Mungkin yang memang yang mengurusi Pak Michael yang lebih tahu lebih detail mengenai album saya mungkin Pak Michael, makanya Pak Michael yang mewakili.
tetap kalau yang namanya kontrak yang memang harus yang bertanggung jawab memang Pak Jadi, ya harus Pak Jadi dong yang harus turun tangan gitu loh. Meskipun di situ dia bilang katanya saya tidak mengurusi lagi. So what?